Hari ini kita kuliah tentang karbohidrat ya. Mungkin beberapa materinya nanti akan disampaikan karena saya sudah lihat makalah. Ibu permisi, maaf Ya, Mbak. siapa ini? Tadi Lusin katanya ada masalah dari internet Bu katanya. Oke. Ya, apa nanti kalau sudah benar silahkan masuk ya. Nanti saya tandai ya. Yang penting konfirmasi ya. Oke. Ya, saya ulang lagi. Jadi topik hari ini. Ya, siapa ini? Saya Lusin Ibu. Oh sudah. Ya. Ya, Sudah saya sudah saya hilangkan dari ketidakhadiran. saya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi hari ini topiknya karbohidrat ya. Jadi nanti akan saya jelaskan sekilas tentang apa itu karbohidrat, kemudian sifatnya, kemudian bagaimana penggolongannya, kemudian contoh-contoh dari masing-masing penggolongan ya. Kecuali nanti yang bagian polisakarida akan lebih banyak dijelaskan oleh kelompok 3 ya. Kalau saya hanya menjelaskan sekilas tentang polisakarida. Yang pertama adalah kita bahas dulu tentang pendahuluan atau definisi dari beberapa definisi dari karbohidrat. Ya. Jadi karbohidrat di sini merupakan suatu senyawa yang terdiri dari unsur C, H, dan O ya, yang terdapat di alam. Jadi karbohidrat secara umum terdapat di alam karena dia merupakan suatu metabolit primer. Jadi dibutuhkan khususnya bagi tumbuhan atau makhluk hidup ya untuk kelangsungan hidupnya. Oke, Pramana hadir ya. Ya nanti saya tandai ya Pramana. Oke. Nah, ini sebagian besar karbohidrat memiliki rumus empiris CnH2ON ya. Nah, berdasarkan rumus empiris ini, contohnya misalnya glukosa ya, kita tahu glukosa memiliki rumus C6H12O6. Nah, berdasarkan rumus ini, jadi kenapa dinamakan karbohidrat di sini? Karena ada karbo dan hidrat, maka dinamakan karbohidrat. Namun setelah diperhatikan lagi, banyak ada senyawa lain yang memiliki rumus empiris seperti ini yang bukan merupakan golongan karbohidrat. Contohnya adalah asam asetat dan asam laktat ya. Rumusnya asam asetat itu C2H4O2, sedangkan asam laktat itu C3H6O3. Itu bukan merupakan karbohidrat. Sehingga jadi karbohidrat ini lebih sekarang itu lebih dikenal atau didefinisikan ya sebagai polihidroksialdehid dan polihidroksiketon atau zat-zat yang bila dihidrolisis akan menghasilkan derivat dari senyawa-senyawa tersebut. Ya. Karbohidrat didefinisikan sebagai polihidroksialdehid dan polihidroksiketon karena nanti Anda bisa lihat di monosakarida kita ada penggolongan monosakarida berdasarkan gugus fungsionalnya, yaitu gugus aldehid dan gugus keton. Ya, ini lebih dikenal dengan sebutan polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Beberapa karakteristik dari karbohidrat secara umum yaitu zat padat, merupakan zat padat yang berwarna putih, sukar larut dalam pelarut organik, ya, larut dalam air dan rasanya manis. Tapi karakteristik ini tidak dimiliki oleh seluruh karbohidrat ya, ini secara umum. Nanti di akhir akan ada perbedaan dan persamaan karakteristik dari golongan karbohidrat yaitu antara monosakarida, oligosakarida dan polisakarida. Yang akan dibahas ini karakteristik umum dari karbohidrat. Ya. Secara umum berarti tidak semuanya ya. Nah, karbohidrat ini di alam, karbohidrat ya secara luas didistribusikan di alam, khususnya pada tumbuhan hijau melalui suatu proses yang dihasilkan melalui suatu proses yang disebut dengan fotosintesis. Kita lihat dari proses penghasilannya, jadi dari proses fotosintesis ya, dengan bantuan klorofil dan adanya CO2 akan dihasilkan golongan karbohidrat dari golongan monosakarida ya, kemudian dari golongan
oligosakarida. Jadi oligosakarida ini contohnya adalah disakarida dan golongan polisakarida. Inilah proses dari proses sintesis karbohidrat di dalam dari hasil fotosintesis. Kemudian untuk penggolongannya ada yang menggolongkan, semua kita bagi 3 ini ya, ada yang menggolongkan karbohidrat ya menjadi 2, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat sederhana ini ada monosakarida ya, monosakarida dan disakarida, dan karbohidrat kompleks itu ada polisakarida. Ini penggolongan karbohidrat berdasarkan hidrolisisnya. Jadi berdasarkan hidrolisisnya, karbohidrat dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Ada yang tahu monosakarida itu apa beda monosakarida dan oligosakarida dari karbohidrat penyusunnya? Yang monosakarida seperti apa? Apa ini? Karmiasi? Yang saya ketahui bahwa monosakarida itu biasanya terdiri dari 1 unit gula, sedangkan oligosakarida itu terdiri dari 10 unit gula. Tapi sedangkan sudah stop. Saya nanya cuma mono dan oligo. Oke. Makasih Hermiasi. Nah, kalau yang polisakarida seperti apa? Ada yang tahu? Min 2, Bu. Min 2, silakan. Baik, Ibu. Jadi kalau polisakarida itu terdiri dari 6 gugus gula atau lebih. Mohon maaf ya kalau ada background suara anjing nanti ya. Ya, jadi saya ulang lagi sekali. Jadi monosakarida ini karbohidrat yang paling sederhana ya, disebut juga dengan gula sederhana ini, di mana dia tidak bisa dihidrolisis lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana karena terdiri dari 1 ya. Nah, sedangkan oligosakarida ini terdiri dari rantai pendek unit monosakarida ya, yang terdiri dari 2 sampai 10 unit ya monosakarida. Sedangkan polisakarida ini mempunyai ratusan atau ribuan unit monosakarida. Nanti oligosakarida itu nanti dihubungkan oleh beberapa ikatan kovalen ya, ikatan glikosidik. Jadi ada ikatan glikosidik alfa atau beta. Nanti makanya ada penamaan nanti ada alfa dan beta. Tapi itu lebih banyak akan dijelaskan waktu kuliah kimia mungkin ya, waktu SMA atau kimia dasar. Kita tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu strukturnya secara rinci ya. Nah, ini adalah beda dari monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Jadi ini penggolongan karbohidrat berdasarkan hidrolisisnya. Yang pertama kita bahas adalah monosakarida. Monosakarida ini memiliki rumus empiris CH2ON ya, di mana jumlah N-nya bisa 3 atau lebih. Jadi sehingga berdasarkan jumlah atom C-nya, monosakarida ini bisa dibedakan jadi beberapa golongan, yaitu contohnya triosa, tetrosa, pentosa, heksosa ya. Jadi ada sampai heksosa ya. Di triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa ini berdasarkan jumlah atom C-nya. Nah, kemudian monosakarida juga bisa dibedakan berdasarkan gugus fungsinya, gugus fungsional yang terikat pada monosakarida tersebut. Jadi di sini dibedakan menjadi 2, yaitu aldosa dan ketosa. Jadi kalau aldosa ini berarti gugus fungsinya apa? Ada yang tahu? Aldehid. Jawab. Sindu, silakan Sindu. Kalau aldosa itu gugus fungsional itu aldehid, Bu. Oke, terima kasih Sindu sudah. Oke, yang berikutnya Armida, bukan, siapa tadi yang satunya? Nem 3, Ibu. 7, Ibu.
NIM 3. NIM berapa tadi? NIM 3, Ibu. Ya, NIM 3, silahkan. Ibu, Kalau kalau ketosa, pada ketosa itu mengandung gugus keton, Bu. oke, ya. Beberapa gugus hidroksil. Gugus hidroksilnya ada semua ya. Jadi ada gugus hidroksil dan ada gugus di bagian C terminalnya nanti ada gugus aldehid atau gugus keton ya. Jadi ini penggolongan monosakarida. Jadi penggolongannya ada berdasarkan jumlah atom C-nya dan ada berdasarkan gugus fungsional yang terikat pada struktur dari monosakarida tersebut ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ya. Jadi berdasarkan jumlah atom C, jadi ada triosa, tetrosa, pentosa, heksosa. Kemudian berdasarkan gugus aldehid, gugus fungsional yang terikat, ini ada aldosa, ada ketosa. Jadi kalau dia ada gugus aldehid, kalau dia mengandung jumlah atom C, C-nya 3 disebut dengan glycerosa. Kalau 4, eritrosa dan yang lainnya. Kemudian kalau 6, aldosa contohnya glukosa, ketosa contohnya fruktosa. Ya. Jadi yang paling umum, monosakarida yang paling banyak dijumpai di alam adalah golongan heksosa. Jadi golongan aldosanya adalah glukosa, D-glukosa, dan golongan ketosanya adalah D-fruktosa. Ini monosakarida yang paling banyak dijumpai di alam. Sedangkan yang pentosa, yang ribosa ya dari aldosa, yaitu D-ribosa dan 2-deoksi-D-ribosa. Ini merupakan komponen dari asam nukleat ya. Ini tadi beberapa contoh dari penggolongan monosakarida. Ini dari klasifikasi aldosa ya, sampai ada nanti D-altrosa, D-glukosa, D-manosa, gulosa, galaktosa, dan yang lainnya. Yang sering didengar nanti, yang sering ada biasanya D-glukosa, manosa, dan galaktosa. Nanti ada juga D-arabinosa, itu juga ada berapa contohnya nanti. Ini contoh dari ketosa dan aldosa ya, aldosa dan ketosa. Jadi bisa dilihat dari gugus fungsionalnya ya, yang mana yang mana aldehid, yang mana keton. Oke. Monosakarida lainnya yang kita kenal yaitu ada gula dioksi, gula amina, asam gula, dan gula alkohol. Saya akan bahas satu-satu dari gula dioksi. Kalau gula dioksi ini adalah monosakarida yang lebih sedikit mengandung atom O daripada atom C. Contohnya di sini ada 2-deoksi-D-ribosa dan 2-deoksi-D-ribofuranosa ya. Nah, kalau dari yang lainnya adalah rhamnosa dan glukosa. Jadi 2-deoksi-D-ribosa ini komponen pembentuk ada pada asam nukleat ya, sedangkan rhamnosa dan glukosa ini banyak di alam sebagai komponen dari dinding sel. Ini adalah gula dioksi di mana jumlah atom O-nya lebih sedikit daripada atom C-nya. Kalau gula amina di sini ketika gugus OH digantikan gugus OH suatu monosakarida digantikan oleh gugus NH2. Kita bisa lihat ya di sini ada gugus NH2. Jadi gugus OH digantikan oleh gugus NH2 sehingga terbentuk gula amina. Nah, ini biasanya dijumpai sebagai pembentuk komponen utama dari struktur polisakarida. Misalnya glukosamin ya, glukosamin ini banyak pada kitin ya, sedangkan galaktosamin ini komponen dari tulang rawan. Oke, yang mau join ulang, mau ganti gadget, mau ganti laptop, silahkan ya, saya tidak akan komennya. Ini adalah gula amin. Jadi gula amin fokus poinnya adalah ketika gugus OH diganti oleh gugus NH2 ya, ini poinnya. Contohnya adalah glukosamin dan galaktosamin. Kemudian yang ketiga adalah asam gula. Asam gula di sini contohnya adalah asam askorbat ya, asam askorbat atau kita kenal juga sebutan dengan vitamin C.
dia memiliki struktur lakton, ya, struktur lakton dalam dari asam asam heksonat. Jadi ada 6 ya. Jadi dia ada struktur lakton dari asam heksonat. Kemudian di sini ada struktur enediol. Jadi struktur enediol dari C2 dan 3. C2 dan 3. Nah, asam gula ini, contohnya asam askorbat ini, tidak sifatnya labil, jadi mudah teroksidasi. Jadi kalau dia teroksidasi, dia akan menjadi asam dehidroaskorbat. Ya. Jadi dari C enediolnya ini akan berubah ya, jadi OH-nya hilang menjadi keton ya. Ini adalah asam dehidroaskorbat. Jadi asam gula ini sifatnya labil atau mudah teroksidasi. Ini contoh dari asam gula. Kemudian yang terakhir adalah gula alkohol. Ya, nanti akan dibahas juga oleh kelompok 3. Jadi gula alkohol ini contohnya adalah sorbitol, manitol, gliserol, dan myo-inositol. Jadi gula alkohol di sini ada gugus aldehid ya. Gugus aldehid atau keton dari monosakarida ini dapat direduksi ya secara enzimatis menjadi gula alkohol. Jadi contohnya sorbitol itu dari D-glukosa dan manitol itu dari D-manosa. Kemudian gula alkohol lainnya yaitu gliserol dan myo-inositol ini banyak dijumpai sebagai komponen lipid ya. Jadi banyak dijumpai sebagai komponen lipid. Ini merupakan contoh-contoh dari monosakarida lainnya. Mungkin nanti yang gula alkohol akan lebih banyak contohnya akan dijelaskan oleh kelompok 3. Itu ada beberapa monosakarida lainnya. Nah, di sini ada beberapa sifat monosakarida yang khas ya, yang khas dimiliki oleh monosakarida. Nanti saya akan tampilkan beberapa video ya kalau golongan monosakarida ini memiliki sifat khusus seperti contohnya sebagai gula pereduksi. Sedangkan golongan yang lainnya dia tidak memiliki sifat sebagai gula pereduksi. Saya akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama dari reaksi asam basa. Jadi monosakarida dapat bereaksi dengan asam maupun dengan basa. Monosakarida dalam asam encer dia sifatnya stabil. Namun jika monosakarida khususnya aldoheksosa atau pentosa dipanaskan dalam asam kuat, ini maka akan mengalami dehidrasi. Ini reaksi dengan asam. Sedangkan reaksi dengan basa, jadi misalnya glukosa kita larutkan dalam basa encer atau basa lemah. Nah, setelah beberapa jam ini akan dihasilkan campuran yang mengandung fruktosa, manosa, dan glukosa sebagian glukosa sebelumnya. Jadi ada 2 reaksi. Monosakarida ini bisa bereaksi dengan asam, yaitu asam kuat dan dengan melalui proses pemanasan, dan bisa bereaksi dengan basa. Jadi ketika dilarutkan dalam larutan basa lemah ya atau basa encer, ini akan terbentuk campuran yang terdiri dari fruktosa, manosa, dan sebagian glukosa awal. Ini adalah reaksi asam basa. Kemudian sebagai gula pereduksi. Kenapa monosakarida memiliki kemampuan sebagai gula pereduksi? Di sini karena adanya gugus aldehid dan gugus keton yang bebas. Jadi sehingga dia dapat mereduksi ion-ion logam seperti Cu, seperti tembaga dan perak ya dalam larutan basa. Jadi di sini monosakarida dia memiliki sifat sebagai gula pereduksi karena adanya gugus aldehid dan keton yang bebas yang mampu mereduksi ion-ion logam. Contohnya tembaga dan perak. Kemudian sifat monosakarida berikutnya yaitu oksidasi. Jadi di sini oksidator kuat, contohnya adalah NH3, akan mengoksidasi gugus aldehid atau dan gugus alkohol primer dari suatu monosakarida. Jadi di sini monosakarida dapat mengalami proses oksidasi ketika ada oksidator kuat. Ya. Yang dioksidasi adalah gugus aldehid atau gugus alkohol primernya.
Kemudian sifat yang keempat adalah pembentuk glikosida. Jadi ini merupakan karakteristik khusus ya, penting dari sifat monosakarida, yaitu mampu membentuk glikosida. Jadi ketika D-glukosa diberi metanol dan HCl, ini akan terbentuk dua senyawa yaitu alfa beta ya. Jadi dua senyawa yaitu alfa beta metil D-glukosida. Ya, jadi dia bisa membentuk glikosida. Gula juga bisa membentuk glikosida dengan aglikon lainnya ya. Yang seperti saya sudah pernah jelaskan sebelumnya, yaitu pada topik flavonoid itu juga merupakan bentuk glikosidanya. Jadi ada beberapa contoh flavonoid dalam bentuk glikosidanya ya. Jadi misalnya nanti dia membentuk ikatan dengan quercetin ya. Dia akan membentuk suatu glikosida. Itu saya pernah bahas waktu kuliah flavonoid ya. Di gula ketika berinteraksi dengan suatu aglikon akan membentuk suatu glikosida. Sifat berikutnya yaitu pembentuk ester. Jadi semua monosakarida ini dapat terasetilasi oleh asam asetat anhidrida ya, yang berlebihan membentuk suatu O-asetil alfa D-glukosa. Jadi semua monosakarida ini dapat terasetilasi oleh asam asetat anhidrida yang berlebihan membentuk O-asetil alfa D-glukosa. Di mana nanti gugus asetil ini yang akan berikatan secara ester ini ya. Jadi gugus asetil yang berikatan secara ester ini bisa dihidrolisis oleh asam atau basa. Yang terakhir yang sifat khas biasanya digunakan juga untuk identifikasi dari karbohidrat atau monosakarida adalah osason. Jadi kristal osason. Jadi ini adalah reaksi yang terjadi ketika monosakarida direaksikan dengan larutan fenilhidrasin dalam suasana asam pada suhu 100 derajat Celcius, dia akan berbentuk osason atau kristal. Jadi ini identifikasi khusus ya, karena osason dari berbagai karbohidrat ini memiliki bentuk kristal dan titik lebur yang berbeda. Ya, jadi dia bentuk kristal. Jadi ini ada reaksi khusus untuk karbohidrat ketika direaksikan dengan larutan fenilhidrasin dalam suasana asam pada suhu 100 derajat Celcius. Dia akan bentuk kristal dan ini merupakan karakteristik khusus ya, karena berbagai karbohidrat memiliki kristal dan titik lebur yang berbeda. Ini ada sifat-sifat dari monosakarida. Ini ada berbagai saya sudah bahas tentang monosakarida ya dari awal, yaitu dari ciri khasnya, penggolongannya, kemudian monosakarida lainnya dan sifat-sifat dari monosakarida. Nanti contoh-contohnya saya gabung di belakang jadi satu ya. Ini adalah topik tentang monosakarida. Yang berikutnya adalah oligosakarida. Tadi sudah dijelaskan, sudah didefinisikan oleh temannya, oligosakarida adalah hasil kondensasi dari 2 sampai 10 monosakarida. Ya, jadi oligosakarida ini dapat berupa disakarida, trisakarida atau tetrasakarida, tapi yang umum digunakan adalah golongan disakarida. Ya. Kalau disakarida ini kondensasi dari 2 unit monosakarida ya. Dan sedangkan trisakarida kondensasi dari 3 unit monosakarida. Kalau tetra 4 unit. Nah, kalau trisakarida ini contohnya ini struktur contohnya ya. Kalau disakarida ini struktur contoh dari maltosa, trisakarida contoh struktur dari rafinosa. Ya. Nah, kalau trisakarida ini juga sering disebut sebagai gula bit kalau Anda pernah dengar ya, gula bit. Saya tidak akan bahas banyak tentang trisakarida karena yang lebih banyak ada atau digunakan adalah dari golongan disakarida. Ya. Nah, ini beberapa contoh dari golongan disakarida. Jadi ada maltosa, celobiosa, gentibiosa, sucrosa, laktosa, trehalosa. Nah, terdiri dari 2 unit ya, 2 unit monosakarida. Kalau maltosa terdiri dari glukosa
dan glukosa, selubiosa juga glukosa dan glukosa. Nah, nanti yang membedakan itu adalah ikatan glikosidiknya yang menghubungkan apakah ikatan kovalen alfa atau ikatan kovalen beta ya. Ini 14, 16 ini berhubungan dengan C-nya yang berikatan. Jadi kalau Anda lihat dari gambar ya, ini C1, C4 ya. Ikatan glikosidiknya ada di C1 dan C4 sama-sama glukosa. Saya tidak akan bahas banyak tentang struktur ya, itu dijelaskan di kuliah lainnya. Ini yang perlu Anda ingat adalah monosakarida penyusunnya ya. Kalau sukrosa, monosakarida penyusunnya adalah glukosa dan fruktosa ya. Kemudian laktosa, glukosa dan galaktosa ya. Ini yang paling banyak sering dibahas adalah maltosa, sukrosa dan laktosa. Ya, jadi maltosa tadi sudah dibahas, dia memiliki 2 unit monosakarida yaitu glukosa dan glukosa, di mana ikatan glikosidiknya adalah 1,4 ya. Dihubungkan glikosida antara C1 dan C4, kemudian ikatan kovalennya berupa ikatan alfa. Nah, kalau sukrosa di sini adalah lebih dikenal sebut dengan gula tebu ya. Terdiri dari apa tadi sukrosa? Glukosa dan fruktosa ya. Nah, ya. Glukosa dan fruktosa. Di sini ada sering disebut dengan gula tebu. Tadi kalau trisakarida disebut dengan gula bit. Kalau sukrosa disebut dengan gula tebu. Nah, di sini sudah ada yang memproses. Jadi sukrosa ini dapat dihidrolisis secara enzimatis maupun kimiawi ya. Untuk menghasilkan suatu campuran yang memberikan rasa yang lebih manis dari gula tebu. Kita sebut dengan gula invert ya. Dia biasa menghasilkan yang lebih manis, rasa manisnya berkali lipat daripada sukrosa. Yang terakhir adalah laktosa. Di sini laktosa kita sebut juga dengan gula susu karena hanya terdapat di dalam susu ya. Jadi ini kalau di penyusunnya adalah glukosa dan galaktosa ya. Jadi ini ada glukosa fruktosa dan glukosa galaktosa. Terakhir topiknya adalah polisakarida ya. Polisakarida tadi sudah dijelaskan juga merupakan hasil kondensasi dari lebih dari 20 unit monosakarida. Jadi bisa ratusan atau ribuan unit monosakarida. Nah, ini dapat dibedakan polisakarida dapat dibedakan menjadi 2, yaitu homopolisakarida atau heteropolisakarida. Saya akan jelaskan sedikit saja tentang polisakarida ya. Kalau homopolisakarida ini terdiri dari unit monosakarida yang sama. Ya. Homopolisakarida terdiri dari unit monosakarida yang sama, sedangkan heteropolisakarida terdiri dari unit monosakarida yang berbeda. Contoh homopolisakarida yaitu glikogen, pati, selulosa, ya. Kemudian ada gum arabicum. Sedangkan contoh dari heteropolisakarida ini dia mengandung berbagai macam asam hyaluronat pada jaringan pengikat ya. Kemudian polisakarida ada yang berfungsi sebagai bahan cadangan makanan, ada yang berfungsi sebagai pembentuk struktur molekul. Kalau dia berfungsi sebagai bahan cadangan makanan, contohnya itu pati dan glikogen, sedangkan pembentuk struktur molekul adalah kitin dan selulosa. Nanti lebih jelas mungkin akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Ini hanya sekilas ya. Perbedaan karakteristik dari ketiga golongan karbohidrat dapat dilihat sebagai berikut ya. Jadi kalau monosakarida sama oligosakarida ini sama karakteristiknya, yang membedakan proses digestinya saja. Saya tidak tulis di sini ya. Jadi dari segi bentuk, kelarutan dan rasa antara monosakarida dan oligosakarida ini sama. Dia berbentuk kristal, larut dalam air dan rasanya manis. Bedanya hanya proses digesti. Jadi kalau monosakarida itu kalau oligosakarida itu untuk proses digestinya dia harus diubah dulu menjadi monosakarida baru digesti di saluran pencernaan ya. Nah, kalau polisakarida ini karakteristiknya berbeda dengan monosakarida dan oligosakarida. Dari segi bentuk dia berbentuk amorf, tidak larut air dan rasanya tidak manis. Ini
Ini dari segi karakteristik dari ketiga golongan karbohidrat di atas ya. Kemudian bagaimana sih penggunaan karbohidrat dalam sediaan farmasi? Ini bisa dilihat dari komponen-komponen atau kandungan-kandungan penyusun karbohidrat dalam buku-buku standar ya. Ini sudah ada jurnalnya yang mereview berapa banyak sih penggunaan karbohidrat dalam buku standar internasional. Nah, yang digunakan di sini adalah USP, kemudian National Formulary ya dari Amerika Serikat, kemudian European Pharmacopoeia, jadi kemudian ada Japanese Pharmacopoeia dan Chinese Pharmacopoeia. Ya, jadi yang dibedakan di 5 ini kita bisa lihat keberadaan polisakarida, monosakarida, dan oligosakarida beserta derivatnya dalam buku standar. Ya, buku standar farmakope. Jadi kalau ada dalam farmakope berarti digunakan dalam sediaan farmasi. Ya. Jadi yang paling banyak karbohidratnya ada di USP ya. Yang paling sedikit ada di Japan Pharmacopoeia. Kemudian kalau dilihat dari datanya, yang paling banyak adalah golongan polisakarida. Yang paling sedikit, sedangkan yang monosakarida dan oligosakarida ini sama jumlahnya. Ya. Kemudian ini adalah penggolongan, sedangkan yang C ini adalah penggolongan berapa data dari karbohidrat yang terdapat dalam farmakope. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa di sini karbohidrat itu ada di dalam karbohidrat ada di dalam farmakope, jadi dia memang digunakan untuk sediaan farmasi. Kita bisa lihat ya di sini contohnya akasia, dextran, ini nanti akan dibahas ya. Akasia ini nanti merupakan penghasil arabinosa. Dextran akan dibahas oleh kelompok 3 ya. Kemudian ada amilum dari pati jagung ya. Nah, kemudian ada fruktosa ya, kemudian ada laktosa, kemudian ada sukrosa ya. Ini ada di keempat farmakope ya. Keempat farmakope. Nah, fungsinya ada yang berbeda-beda. Contohnya misalnya kalau dia PE ya, PE ini fungsinya sebagai bahan tambahan ya, SPN ya, bahan tambahan SPN atau bahan sebagai raw material bulknya, jadi model padatan kasarnya ya, sebelum di tablet atau diformulasikan lebih lanjut ya. Nah, kemudian bentuknya bisa berupa bentuk polisakarida, bisa bentuk yang kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah bentuk sediaannya. Bentuk sediaannya yang ada di mana ya? Di dalam farmakope. Yang ini adalah yang jenis karbohidrat yang digunakan. Misalnya kalau dextran ini adalah polisakarida ya. Ini ada di farmakope sebagai bahan tambahan atau sebagai food drug, jadi bahan kasarnya ya. Kemudian ada monosakarida ya, contohnya fruktosa di dalam Japan farmakope ya, dan USP ini dalam bentuk injeksi ya, sebagai bahan untuk injeksi. Kemudian ada juga sebagai bahan tambahan maupun bahan padatan sebelum di tablet biasanya ya. Kemudian ada juga yang bentuk untuk sediaan mata ya, sediaan mata, kemudian untuk sediaan tablet dan yang lainnya. Jadi kalau dilihat dari golongannya, ini ada golongan polisakarida, P polisakarida ya, M adalah monosakarida ya, O adalah oligosakarida. Ini ada berapa contohnya. Nanti saya bagikan jurnalnya via OASE ya, setelah kelompok kelas A ya, kelas B, setelah kelas B kuliah. Jadi ini adalah beberapa contoh penerapan penggunaan dari karbohidrat
di dalam farmakope. Jadi memang dia digunakan dalam sediaan farmasi. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh dari produk-produk yang mengandung karbohidrat, ya, beserta nama mereknya, ya. Contohnya misalnya isodextrin atau estraneal dari Jerman, ya, fungsinya untuk apa? Kemudian miglitol dari Jerman juga untuk diabetes. Kemudian ada polisarkadium dari jamur ini ya, lucidum. Ini dari Cina untuk neurosis dan yang lainnya. Ini adalah beberapa contoh produk-produk yang mengandung karbohidrat di pasaran. Kemudian ini ada analisis kualitatif dari karbohidrat. Saya akan tampilkan videonya, silahkan dilihat ya. Ada 11 menit. Setelah itu baru saya lanjutkan lagi. Suaranya nggak masuk ya? Tunggu ya, sebentar saya setting dulu. Bentar ya, saya setting share-nya dulu. Qualitative analysis of carbohydrates. Masuk suaranya deh? Masuk, Bu. Nah, saya lanjutkan ya. Solubility test. Glucose. Using a spatula, take a small quantity of glucose and put it in a test tube. Take about 3 ml of distilled water in a dropper. Pour it into the test tube and shake the test tube well. Glucose completely dissolves in water. Sucrose. Using a spatula, take a small quantity of sucrose and put it in a test tube. Take about 3 ml of distilled water in a dropper. Pour it into the test tube and shake the test tube well. Sucrose completely dissolves in water. Starch. Using a spatula, take a small quantity of starch and put it in a test tube. Take about 3 ml of distilled water in a dropper. Pour it into the test tube and shake the test tube well. Starch is insoluble in water. Molasses test. Glucose. Take molasses reagent using a dropper. Add about 6 drops of molasses reagent into a test tube containing 2 ml aqueous solution of glucose. Using a dropper, take a few drops concentrated sulfuric acid. Add it slowly along the side of the test tube without mixing. A red-violet ring is produced at the junction of the two layers, acid layer and test layer, indicating the presence of carbohydrates. Sucrose. Take molasses reagent using a dropper. Add about 6 drops of molasses reagent into a test tube containing 2 ml aqueous solution of sucrose. Using a dropper, take a few drops of concentrated sulfuric acid.
Add it slowly along the side of the test tube without mixing. A red-violet ring is produced at the junction of the two layers, acid layer and test layer, indicating the presence of carbohydrates. Starch. Take Molish's reagent using a dropper. Add about 6 drops of Molish's reagent into a test tube containing 2 ml suspension of starch. Using a dropper, take few drops concentrated sulfuric acid. Add it slowly along the side of the test tube without mixing. A red-violet ring is produced at the junction of the two layers, acid layer and test layer, indicating the presence of carbohydrates. Feelings test. Glucose. Take 2 ml of feeling solution A using a dropper. Add it to 2 ml aqueous solution of glucose taken in a test tube. Then add 2 ml of feeling solution B into the test tube. The solution turns a deep blue color. Remove the test tube from the rack using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat for few minutes. Glucose is a reducing sugar that reduces the Cu2 ions in the test reagent to red precipitate of copper oxide. Sucrose. Take 2 ml of feeling solution A using a dropper. Add it to 2 ml aqueous solution of sucrose taken in a test tube. Then add 2 ml of feeling solution B into the test tube. The solution turns a deep blue color. Remove the test tube from the rack using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat it for few minutes. The color remains the same. The test is negative, indicating that sucrose is a non-reducing sugar. Starch. Take 2 ml of feeling solution A using a dropper. Add it to 2 ml suspension of starch taken in a test tube. Then add 2 ml of feeling solution B into the test tube. The solution turns deep blue color. Remove the test tube from the rack using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat it for few minutes. The color remains the same. The test is negative, indicating that starch does not contain reducing sugar. Benedict's test. Glucose. Take 2 ml of Benedict's reagent in a dropper. Add it to 2 ml aqueous solution of glucose taken in a test tube. The color of the solution turns blue. Remove the test tube from the rack using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat for few minutes. Glucose is a reducing sugar that reduces the Cu2 ions in the test reagent to red precipitate of copper oxide. Sucrose. Take 2 ml of Benedict's reagent in a dropper. Add it to 2 ml aqueous solution of sucrose taken in a test tube. The color of the solution turns blue. Take the test tube using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat for few minutes. The color remains the same. The test is negative, indicating that sucrose is a non-reducing sugar. Starch. Take 2 ml of Benedict's reagent in a dropper. Add it to 2 ml suspension of starch taken in a test tube. The color of the solution turns blue. Remove the test tube from the rack using a test tube holder.
Place it in a boiling water bath and heat for few minutes. The color remains the same. The test is negative, indicating that starch does not contain reducing sugar. Tolerance test. Glucose. Take 2 ml of tolerance reagent using a dropper. Add it to a test tube containing 2 ml aqueous solution of glucose. Remove the test tube from the rack using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat it for 10 minutes. Glucose is a reducing sugar that reduces silver ions in the test reagent to elemental silver, which is accumulated on the inner surface of the reaction vessel, producing a silver mirror on the inner surface of the vessel. Sucrose. Take 2 ml of tolerance reagent using a dropper. Add it to a test tube containing 2 ml aqueous solution of sucrose. Remove the test tube from the rack using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat for 10 minutes. There will be no characteristic change, indicating the absence of reducing carbohydrate. Starch. Take 2 ml of tolerance reagent using a dropper. Add it into a test tube containing 2 ml suspension of starch. Remove the test tube from the rack using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat for 10 minutes. There will be no characteristic change, indicating the absence of reducing carbohydrate. Iodine test. Glucose. Take a few drops of iodine solution using a dropper. Add 2 drops of iodine solution into a test tube containing 2 ml aqueous solution of glucose. There will be no characteristic change, indicating the absence of starch. Sucrose. Take a few drops of iodine solution using a dropper. Add 2 drops of iodine solution into a test tube containing 2 ml aqueous solution of sucrose. There will be no characteristic change, indicating the absence of starch. Starch. Take a few drops of iodine solution using a dropper. Add 2 drops of iodine solution into a test tube containing 2 ml suspension of starch. The color of the solution turns blue, indicating the presence of starch. Oke, itu tadi video terkait identifikasi ya. Jadi dari video tersebut Anda bisa lihat perbedaan antara golongan monosakarida dan oligo dan polisakarida ya, dari sifat sebagai gula reduksi dan yang lainnya. Kemudian ada juga tes-tes karakteristik lainnya. Jadi saya akan tampilkan beberapa tes uji kualitatif dari golongan karbohidrat. Bentar ya. Tadi ada juga dijelaskan tes molis ya. Tes molis di sini hasil positifnya dia berwarna ungu. Ya, monosakarida lebih cepat berwarna ungu dibandingkan polisakarida. Kemudian tes I2 atau K2 ini khusus untuk pati ya. Ini hasil positifnya ada di kanan. Kemudian tes Barfoot gula reduksi ya.
AC positifnya bisa dilihat dari kanan. Kemudian tes Seliwanov, ini khusus untuk ketosa, ya. Jadi yang mengandung gugus keton pada strukturnya. Ini hasil positifnya berwarna merah, rose, ya, warna seperti rose, warna merah. Kemudian tes Benedict sebagai gula produksi, hasil positifnya bisa dilihat di kanan. Tes Bial untuk pentosa, ini hasil positifnya yang paling kanan, sedangkan negatif ini yang kiri sama yang tengah. Nah, ini adalah jalur pengujian. Jadi flowchart identifikasi karbohidrat, Anda bisa lihat. Tes molis dulu, ya, kalau dia berwarna ungu berarti dia karbohidrat. Kemudian di tes I2, kalau dia berbentuk kompleks berwarna hitam ada polisakarida. Kalau tidak, dilanjutkan lagi tes barcode dan yang lainnya. Anda bisa lihat di slide, ya. Ini ada beberapa spesifik untuk identifikasi dari golongan karbohidrat. Jadi ada yang bisa membedakan yang mana gula produksi, yang mana bukan. Ini karbohidrat dalam sediaan farmasi, contohnya adalah glukosa, laktosa, dan sukrosa, ya. Nah, glukosa ini dibutuhkan untuk proses granulasi. Anda semester 8. Nanti Anda belajar di farmasetika, ya, atau nanti kuliah sediaan non steril, ya, ada proses granulasi untuk buat tablet, granulasi basah, granulasi kering, dan yang lainnya. Kemudian sebagai agen coating, jadi agen penutup, jadi kayak kita bisa coating dia pakai gula, ya. Jadi untuk obat-obat yang rasanya pahit biasanya di coating dengan gula, jadi sebagai agen coating. Kemudian sebagai pemanis, ya. Kemudian ini contoh laktosa. Laktosa ini ada dua, yaitu laktosa anhidrat dan laktosa monohidrat. Kalau laktosa anhidrat bisa sebagai bahan pengisi dan bahan pengikat, dan laktosa monohidrat digunakan sebagai bahan pengisi. Kalau sukrosa ini digunakan sebagai bahan pengisi, bahan pengikat, pemanis, dan coating agen. Ini beberapa kegunaan karbohidrat di bidang farmasi. Kemudian yang lainnya contohnya glukosa juga digunakan untuk penelitian. Nah, maksudnya penelitian di sini adalah kita mau menguji, misalnya uji aktivitas suatu senyawa sebagai anti diabetes. Untuk membuat hewan itu diabetes, dia harus dapat diberikan glukosa. Jadi dia diinduksi dengan pemberian glukosa untuk meningkatkan kadar gula darahnya. Jadi digunakan untuk bahan baku untuk pengujian, ya, jadi untuk penelitian. Dextrosa ini digunakan sebagai sediaan injeksi atau sebagai larutan antikoagulan. Fruktosa tadi contohnya sebagai pelengkap nutrisi secara oral maupun parenteral. Tadi dalam farmakope Japan kita dalam sediaan injeksi, ya. Sumbernya ada buah-buahan dan madu. Kemudian ada rhamnosa dan arabinosa, ini sebagai reaksi dalam proses fermentasi dalam media kultur bakteri. Sumbernya, kalau rhamnosa sumbernya dari Rus toxicodendron dari Anacardiaceae familinya. Sedangkan arabinosa ini penghasilnya adalah akasia, jadi akasia Senegal dari Fabaceae. Kemudian Mesquite-gum atau Prosopis velutina dari famili Fabaceae. Ini beberapa contohnya. Kemudian tadi yang banyak, ya, sebagai sumber karbohidrat tidak hanya dari tumbuhan, juga dari hewan, ya, yaitu madu. Nah, madu yang dihasilkan dari Apis mellifera dan Apis dorsata dari famili Apidae ini menghasilkan suatu madu yang mengandung glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Oke, itu terkait tentang berapa topik terkait tentang karbohidrat. Sisanya nanti Anda bisa belajar sendiri, ya, cari-cari materi di internet dan yang lainnya. Oke. Ada pertanyaan sebentar. Bu, izin bertanya. Silakan. Baik, Bu, terima kasih Silakan. sebelumnya. Ya, Bu. Jadi saya ingin bertanya mengenai sifat monosakarida khusus tadi, Bu. Itu kan ada oxazan atau terbentuknya kristal gitu, Bu. Nah, saya ingin bertanya, apakah bentuk kristalnya itu juga berbentuk khusus, Bu, untuk di golongan monosakarida ini, Bu? Itu sebenarnya bisa dicari, ya. Jadi ada golongan monosakarida yang kemungkinan besar memiliki
karena dia dari monosakarida, dia bentuknya sama. Ya, misalnya nanti dari glukosa dan yang lainnya tuh dia bentuknya sama ketika dia direaksikan dengan fenilhidrasin. Bentuk ciri khasnya khusus. Nah, cuma saya agak lupa bentuknya seperti apa itu, tapi bisa dicari. Ada yang sudah menerbitkan atau mengidentifikasi berbagai macam karbohidrat berdasarkan bentuk jarum ya. Jadi bentuk kristal dari ikatan antara karbohidrat dengan fenilhidrasin dalam suasana asam. Nah, nanti juga ada yang sudah mengidentifikasi kira-kira nanti glukosa dan yang lainnya itu berapa sih titik leburnya ketika sudah terbentuk kristal. Tapi saya nggak terlalu hafal ini ya, bentuk dan berapa titik leburnya. Tapi Anda bisa cari sendiri nanti di pustaka lainnya. Armida ya. Baik, Bu, terima kasih Bu Armida ya. Ya. Ada lagi? Bila tidak ada, kalau tidak kita lanjutkan ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 ready? Baik Ibu, mohon ditunggu sebentar Bu. Mohon izin bertanya sebentar Bu. Ya, silakan. Misalnya tadi kita sudah melakukan uji begitu Bu. Nah, semisal dalam sampel yang kita gunakan itu ada zat pengotornya atau ada kandungan zat lain, ketika diujikan itu apa tetap memberikan warna yang sama atau bagaimana ya Bu ya? Kalau ada zat pengotor. Nah, ini dalam arti sampelnya adalah sampel murni ya. Kalau dia ada bahan lainnya, misalnya contohnya yang umum, misalnya untuk KI ya. KI itu juga tes I2 itu juga bisa digunakan untuk menentukan kadar air ya. Kadar air nanti Anda belajar ya di atas di kuliah SBBH. Standarisasi salah satu penetapan kadar air dengan metode titrimetri menggunakan reagen yang mengandung I. Nah, itu tidak disarankan untuk sampel bahan alam ketika sampel bahan alam itu bahannya belum isolat, bukan bahan murni. Ya, belum bahan murni. Nah, kalau belum bahan murni berarti ada komponen-komponen lainnya. Salah satunya adalah amilum dan pati yang bisa bereaksi dengan I ya, biasa bereaksi dengan I. Jadi bisa bereaksi dengan I juga memberikan warna yang sama seperti itu. Jadi ini biasanya case tadi untuk sampel-sampel yang memang sudah murni. Jadi memang pati memang amilum dari manihot, bukan langsung jagungnya direaksikan. Jadi biasanya kadang disari dulu. Anda kalau mau nyari patinya ada prosesnya ya. Ada prosesnya, itu di proses penyaringan, kemudian sarinya itu dikeringkan sampai didapatkan pati. Nah, patinya itu yang diuji. Ya, jadi dalam bentuk murninya, bukan bentuk campurannya. Siapa tadi yang nanya ya? Purwani ya? Siapa nanya? Oh, baik Bu, terima kasih banyak. Yang satu ya? Iya Bu. Oke, ada lagi? Kelompok 3 silahkan. Baik Bu, saya izin share screen. Baik Bu, apakah presentasinya sudah bisa dimulai Bu? Bisa, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya sebelum info, yang presentasi hidupkan video ya, yang presentasi aja. Misalnya sekarang yang ngomong pertama Putri, berarti